Selamat siang, kembali bersama saya Agus Gunar dalam Student Education Podcast. Podcast selalu menemani Anda di hari-hari Anda, di tiap-tiap kegiatan Anda, aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Silakan bisa langsung tonton channelnya, ada di YouTube. Dan kita juga menyediakan untuk audio-audionya di radio-radio online, yaitu di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan ada juga di RCTI Plus juga ada. Silakan search aja dengan kata kunci Beyond Education Podcast, maka teman-teman semuanya akan menemukan berbagai macam platform yang menampilkan atau memperdengarkan aktivitas dari Beyond Education Podcast Team ini, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang memang teman-teman ingin tanyakan, atau misalnya teman-teman ingin request terkait materi, atau misalnya terkait tentang masalah pribadi, ya boleh sih masalah pribadi, namun generalisir saja permasalahannya, tidak menyangkut pautkan orang lain gitu, tidak menyalahkan orang lain, tidak jadi masalah. Jadi kita akan sama-sama belajar di sini, dan kita tetap di sini itu adalah niat kita untuk sharing-sharing bersama masyarakat agar masyarakat itu teredukasi oleh konten-konten yang kita selalu upload tiap 2 hari sekali. Itu pasti 2 hari sekali, dan tonton aja terus di Beyond Education Podcast, dan jangan lupa nyalakan notification-nya agar tidak terlewat episode yang baru selanjutnya. Terus bagaimana orang yang sudah bertanya? Santai saja, yang mau bertanya pasti kita akan jawab, dan kita akan balas dengan email, dan kita akan beritahu ketika pertanyaannya sudah ditayangkan di Beyond Education Podcast. Seperti itu. Jadi di bawah sini ada link deskripsi, di situ ada WA, Telegram, dan lain-lain. Silakan dipilih aja yang manapun, atau email juga, kebanyakan ke email sih, untuk menanyakan sesuatu. Nanti kita akan bahas, dan pasti kita akan balas melalui video Beyond Education Podcast. Baik. Siang hari bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Kayak habis dari kondangan. Iya sama gitu. Gimana Pak? Kamu udah sehat Pak? Alhamdulillah selalu sehat dong. Aktivitas apa nih Pak sekarang yang rutin setiap hari dilakukan gitu? Aktivitas apa ya? Nah ini mungkin karena bioskop udah mulai buka nih. Iya. Mulai tuh memberanikan diri. Iya, sekarang udah mulai longgar Pak ya? Iya. Sekarang anak-anak juga katanya sih udah mulai masuk ke mall sekarang itu. Iya, di bawah umur 12 tahun ya, udah boleh ya. Sudah boleh. Karena kalau mall itu tanpa anak-anak kayak sepi gitu. Iya sih, cuman ya memang masih cukup rentan ya, karena pandemi juga kan belum berakhir 100%. Betul. Ya jadinya kita sebagai orang tua juga harus menjaga anak-anak kita gitu. Iya. Ya meskipun anak-anak kita merengek-rengek minta ke mall, kalau memang tidak terlalu diperlukan, ya ngapain sih harus ke mall? Iya betul. Yang efektif aja gitu Pak ya, Iya, ketika benar. ada kebutuhan. Mudah-mudahan semua rakyat Indonesia mendengar informasi yang barusan ya, jangan ke mall. Bukan jangan ke mall, maksudnya sesuai dengan kebutuhan aja gitu. Iya, benar banget. Oke Pak, pada hari ini kita akan sesi Q&A. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Pak yang Apa masuk. nih? Ini masuknya itu sekitar 1 minggu yang lalu, itu dari Oke. Bu Nirmala Pak. Ibu Nirmala. Ini seperti apa ya, dongeng-dongeng. Sebenarnya cukup panjang sih Pak dalam deskripsinya, namun saya langsung rangkum dalam 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, apa hubungannya mendidik dan cinta? Apa hubungannya mendidik dan cinta? Oke. Kedua? Yang kedua adalah, apakah benar kita sudah mendidik? Mungkin beliau seorang orang tua mempertanyakan, benar nggak sih orang tua itu sudah mendidik gitu. Oke. Yang ketiga adalah, apa sudah benarkah cara kita mendidik? Jadi bagaimana sih cara mendidik itu? Simpel sih, simpel banget. Jadi kita dari pertanyaan yang pertama ya. Ya. Apa itu pertanyaan yang pertama? Apa hubungannya pendidik dan cinta? Apa hubungannya Mendidik dengan cinta? Ya. Oke. Ya pasti ada hubungannya ya. Mengapa? Karena anak ini kan adalah cerminan dari orang tuanya, bagaimana orang tuanya mendidik mereka. Kalau kita mendidik anak dengan rasa cinta, pasti anak juga akan memiliki rasa cinta tersebut. Tetapi kalau orang tua mendidik anak dengan rasa kebencian, ya bisa dipastikan anak memiliki rasa benci di dalam dirinya.
tertular gitu Pak ya. tertular. Jadi tinggal kita sebagai orang tua mau memilih yang mana. Apakah kita ingin mendidik anak kita dengan rasa cinta agar anak kita memiliki rasa cinta di dalam dirinya. Karena ketika anak memiliki rasa cinta di dalam dirinya, anak akan menjadi orang yang mengetahui apa yang terbaik yang dia harus lakukan di dalam kehidupannya. Langsung bisa seperti itu ya Pak ya? Pasti. Karena apa? Karena orang tuanya mengajarkan tentang kebaikan. Kan ada hubungannya ya cinta dengan kebaikan. Karena cinta ini kan jangan hanya ucapan kita di mulut gitu. Iya, jangan hanya gombalan. Iya. Tetapi harus ada action di situ. Ya. Harus ada pengorbanan di situ. Yang pasti action maupun pengorbanan yang kita lakukan sebagai orang tua yang kita berikan kepada anak, ya sudah bisa dipastikan hanya hal-hal kebaikan. Jadi orang tua memastikan anak tuh mengetahui mana yang baik, mana yang salah, agar anak juga sadar gitu dalam berperilaku mereka sehari-hari. Tetapi kalau orang tua tidak mengajarkan ini, ya siapa lagi mau ngajarin anak? Nah itu makanya pentingnya kita sebagai orang tua sadar gitu bahwa segala perilaku anak itu tergantung bagaimana cara didik orang tuanya mendidik mereka. Nah di sini orang tua harus lebih berhati-hati gitu, apalagi ketika mereka ada di hadapan anak. Iya, karena kan kita bisa melihat sendiri gitu ya Pak ya. Ada anak yang lembut, ada anak yang keras, Iya benar. ada anak yang kasar gitu kan. Tidak mungkin mereka belajar di sekolah seperti itu ya Pak ya. Iya. Pasti dari mulai mereka dibesarkan seperti Benar. gitu kan. Iya. Karena itu merupakan porsi terbesar yang orang tua harus pikul gitu. Karena kan anak ini tumbuh besar dari kecil. Mereka kan berada di lingkungan rumah. Sedangkan lingkungan rumah ini kan hanya ada orang tua dengan anak. Di sini berarti peran orang tua ini ya sangat besar gitu. Betul, pengaruhnya. Pengaruhnya. Jadi kita jangan selalu gampang gitu ya menyalahkan pihak luar. Ketika anak kita ini memiliki perilaku yang kurang berkenan gitu. Iya, nah ini yang saya takutkan gitu. Misalnya anak kita nih menjadi anak yang berkata-kata kasar gitu. Terus kita langsung nyalain temennya, malah menyalahkan pada pihak orang lain. Benar, tetangganya gitu. Siapa aja kayak yang di situ disalahin. Yang penting bukan dia yang disalahin gitu kan. Nah akhirnya anak yang tidak pernah mendapatkan gitu ya pembelajaran gitu. Karena kita selalu menyalahkan pihak luar. Kalau anak berperilaku seperti itu, misalnya kasar, kita harus tanya ke anak, "Nak, kenapa nak kamu seperti itu? Ada yang salahkah dari cara ibu maupun ayah misalnya yang membuat kamu akhirnya seperti itu?" Tanya ke anak. Karena anak kan kalau kita peduli gitu sebagai orang tuanya, selalu kita tanya keadaannya bagaimana. Tapi itu unik ya Pak, maksudnya anak ditanya oleh orang tua kalau misalnya kenapa ada yang salahkah dengan saya gitu kan. Jarang orang tua kayak gitu Pak. Ya itu kebanyakan biasakan. Iya, kebanyakan kalau misalnya anak yang salah belajar dari mana loh? Iya benar. Dapat dari mana lagi kayak gitu kan. Iya. Tidak orang tuanya sendiri mengkoreksi dirinya kepada anaknya itu jarang sekali. Iya. Karena kita ya paling gampang menyalahkan pihak luar. Ini sebenarnya kalau saya melihat, kenapa kita kok gampang ya menyalahkan pihak luar dibandingkan kita mengkoreksi diri kita sendiri. Ya karena kita dari kecil tidak diajarkan untuk mau mengakui kesalahan. Dan ini akhirnya menjadi tameng buat kita gitu untuk mengakui kesalahan yang kita lakukan. Jangan sampai hal ini
kita contohkan kepada anak-anak kita gitu. Jadi setiap anak kita melakukan kesalahan, kita salahkan pihak luar gitu. Malah kita merasa ini bukan tanggung jawab kita. Anak kalau melihat seperti itu orang tuanya, akhirnya ini bisa menjadi bumerang buat orang tuanya. Karena orang tuanya mengajarkan ke anak tidak mau bertanggung jawab gitu terhadap kehidupannya.